Saya mulai ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Baik, Ya, eh, kami tunggu buat. Ya, Waalaikumsalam. Gimana ini Safa udah siap ya? Insya Allah siap, Ini masih belum ada yang bergabung, Iya, cuman nanti ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Pada malam hari ini insya Allah saya nggak sendiri. Ada Umu Safa dari ya pada malam hari ini kita akan memberikan apa ya inspirasi juga memberikan motivasi yang akan disampaikan oleh Umu Safa. Jadi saya akan mungkin sebagai moderator juga yang apa ya memberikan kesempatan buat Umu Safa untuk uh, bercerita pengalaman beliau dalam membersamai Safa belajar hijaiyah gitu ya. Ya, temanya inspirasi Bunda. Nah, ini adalah sedikit data dari putus-putus ya. Iya, Apakah putus-putus? Nanti tolong diingatkan ya kalau misalnya putus-putus. Udah kok, udah lancar. Putus-putus ya. Mudah-mudahan lancar. Malam hari ini adalah Bunda, kemudian kegiatan saat ini adalah membersamai Ananda dan berjualan buku anak Islam. Kemudian anak beliau bernama Safana Hafizah Ramadhani yang berusia 2 tahun 8 bulan. Ini seusia anak kedua saya, Masya Allah. Jadi beliau ini sedikit bercerita. Jadi beliau ini ikut dalam KSH pertama ya, yang saya adakan perdana di WhatsApp. Kemudian ikut juga di beberapa webinar dan follow-up gitu ya. Kemudian baru kemarin ini ikut yang KSH intensif yang batch ketiga, Masya Allah. Dan sekarang Alhamdulillah Safa ini udah menyelesaikan hijaiyah 28 huruf fathah gitu. Jadi nanti detailnya gimana Umu Safa ini bersama Anandanya ya gitu. Jadi waktu dan tempat bisa tanya-tanya juga bisa saya juga bisa tanya ya Om apakah sudah Oh iya, boleh. siap Insya Allah siap, Umu Safa Bismillah. udah bisa dimulai. Sudah, Masih putus-putus nggak ya?
Masih putus-putus nggak ya? Suara saya kedengeran nggak ya? Bergabung ya, Safa. Jadi beliau ini juga Masya Allah semangat sekali dan menginspirasi ya dari segi memberikan inspirasi dari ide-ide main yang beliau Putus-putus, ya silakan Safa udah siap ya. Ya, insya Allah. Iya, silakan. Enggak, udah Bismillah. ini udah jelas. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Iya, Umar. silakan. Ya, sudah Kedengeran? berkenan. Iya, ya. Sudah mengundang saya untuk berbagi cerita. Insya Ya, Allah. Ya, silakan. Udah jelas kok. saya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ya perkenalan diri. Oh, masih putus-putus ya? Iya, saya Iya, masih memperkenalkan diri putus-putus ya? lagi ya. Saya Aulia Tunisa, asli Oh, dari Bogor, domisilinya Jambi. Alhamdulillah Allah karuniai seorang anak perempuan bernama Safana Hafiza Ramadhani yang sekarang usianya 2 tahun 8 bulan. Kegiatan saat ini membersamai tumbuh kembang Safa di sambil jualan anak Islami. Apa sih motivasi pengajaran hijaiyah nih? Yang pertama, saya memang sering melihat acara di televisi itu Hafiz Quran ya di setiap Ramadan. Jadi memang sebelum menikah pun saya sering lihat acara Hafiz Quran cilik itu ya. Jadi membuat saya termotivasi juga terharu gitu ya. Anak-anak kecil tapi udah bisa membaca, melantunkan ayat Al-Quran gitu. Jadi saya termotivasi dari situ. Yang kedua, memberi nama tengah anak. Ya, jadi dari sini saya memberikan nama anak saya itu Hafizah, di mana harapannya semoga Allah meridhoi anak saya bisa jadi hafiz Quran, insya Allah mudah-mudahan. Dan ini yang ketiga, perkataan Ibnu Abbas, ya barang siapa yang pandai membaca Al-Quran sebelum masuk usia balik, dia akan dikaruniakan hikmah di masa kecil. Masya Allah ya, dikaruniakan hikmah dari kecil gitu. Terus yang selanjutnya, ingin bisa anak itu dekat dengan Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, betah berlama-lama dengan Al-Quran, dan semoga nantinya saya, suami, dan Safa pun bisa bersama-sama memahami isi dari Al-Quran yang kedepannya insya Allah jika Allah ridhoi bisa diaplikasikan gitu. Semoga Allah izinkan. Jadi dari hal itulah yang mendorong saya untuk terus mencari-cari cara untuk memperkenalkan Al-Quran dengan selain saya membacanya. Nah, ini pengajaran sebelum kenal KSH. Jadi awalnya itu saya memperkenalkan Safa itu buku Hijaiyah Animal Series. Waktu itu usianya itu masih 8 bulan. Jadi saya rutinkan terus membacanya dengan syair setiap hari. Jadi dari situlah kurun waktu berapa lama ya? Sampai 1 tahun lah ya, 1 tahun berapa bulan gitu. Ketika Safa sudah bisa berbicara, sudah mulai berbicara walaupun emang berbicaranya itu belum belum sempurna gitu pelafalannya, tapi dia sudah mau mengikuti syair, jadi dia ikut
bersyair juga dengan buku ini setiap malam. Kemudian di usianya sekitar 2 tahun, Safa bisa mengimbangi saya ketika menyebutkan huruf alif misalnya. Alif, lalu Safa menjawab alif Arnabun kelinci dulu seperti itu gitu. Sebetulnya yang saya tujuan utama ingin mengenalkan Safa itu huruf hijaiyah, tetapi malah Safa hafalnya bahasa Arabnya gitu. Bahasa Arab dari hewan di buku ini gitu. Jadi ya nggak salah juga sih. Cuman jadi belum kena tujuannya kayak gitu. Jadi pas dari sini saya kok jadi gimana ya caranya, saya masih bingung tuh. Akhirnya saya beli beli Ikro dan Juz Ama ini, yang harapan saya itu bisa Safa bisa suka dan pengen baca Ikronya gitu, karena ada gambar yang dia suka gitu kan. Tapi awalnya memang Safa mau dan tertarik uh, mengaji Ikro ini. Hanya saja hanya saja uh, hanya saja di kemudian hari Safa memang belum mau untuk membaca Iqra gitu. Jadi saya cari cara lagi bagaimana caranya untuk memperkenalkan Safa huruf hijaiyah, karena kayaknya ini gagal juga gitu kan. Akhirnya saya mikir memutuskan untuk membeli kartu hijaiyah lengkap ini gitu. Dan ini pun penuh pertimbangan untuk membelinya ya, karena saya saya sedikit tahu kalau anak itu bakal dikasih tahunya itu dengan benda real gitu kan ya, tapi ini dengan flashcard. Tapi saya coba, begitu datang flashcardnya, saya coba memperkenalkan Safa huruf fathah, kasroh dan dhamma, tetapi malah sama Safa tuh apa ya dimainin secara bebas gitu. Jadi kayak cuma dilihat-lihat aja, terus istilahnya kayak diberantakin lah gitu ya, disebar-sebarin gitu. Nah dari situ saya juga belum ketemu tuh gimana ya caranya gitu. Terus saya mikir, saya juga pernah ikut kelas kan waktu itu, kelas kelas Montessori. Jadi emang saya waktu itu pengen ikut kelas bahasa Latin, maksudnya kayak bahasa Indonesia fonik kayak gitu, kayak gitunya. Nah dari situ cuman belum ada apa ya kelas Montessori yang bahasa Arabnya, waktu itu tuh belum ada. Saya tanya ke teman saya juga, kalau kayak gitu ya berarti ibunya dulu harus ngaji ya. Memang betul, saya juga sambil memperbaiki diri, memperbaiki bacaan, sambil saya memperkenalkan Safa, cuman memang belum ketemu um, caranya seperti apa. Lanjut, ketemulah pada bulan Juni 2022. Nah, ini saya lihat postingan teman di IG, ada kelas stimulasi hijaiyah. Wah, kelas apa nih? Saya penasaran kan. Ketika saya bingung, Masya Allah, Allah nunjukin jalan lewat postingan di IG gitu. Postingan teman di IG. Saya lupa teman saya namanya siapa, tapi makasih banyak karena udah menjadi wasilah saya mengenal KSH sampai saat ini. Makasih banyak jazakallahu khair, semoga keberkahan selalu melimpah kepada Mbak. Yang saya ikuti awal pertama kali pada bulan Juni 2022 itu ternyata pengajaran ke anak itu bukan hanya cuma duduk,
diam lalu baca Iqra. Enggak, tidak seperti itu. Jadi saya flashback, berarti cara kemarin saya keliru, belum tepat nih. Oke, saya coba terapin. Kemudian awal-awal kelas pertama udah dikasih tugas, wah kaget nih saya, dan mulai membuka pikiran saya, oh ternyata memperkenalkan hijaiyah itu dengan harokat fathah dulu, karena memang di dalam Al-Quran kebanyakan itu yang berharokat kan. Menurut umuman seperti itu, dan lebih lebih apa ya, lebih mudah untuk diterima oleh anak gitu. Kemudian pilih huruf dengan bentuk dan bunyi yang berbeda. Akhirnya saya buat rencana belajar nih, dalam memperkenalkan 28 huruf harokat fathah. Nah, dalam perjalanan tentunya tidak mudah bagi saya ya, karena turun naik mood saya, atau sedang kelelahan, atau safanya lagi tidak mood, seperti itu. Akhirnya saya eh, terus rutin gitu ikut KSH yang tidak berbayar, free gitu ya. Dengan harapan saya juga bisa termotivasi lagi, semangat lagi, dan punya teman seperjuangan lagi gitu. Jadi berkali-kali saya jatuh dan berkali-kali saya bangkit, karena Umar ini Masya Allah ya, membuka kelas free gitu ya, walaupun mungkin orang bilang materinya sama aja gitu, tapi untuk saya eh, harapan saya bisa termotivasi lagi untuk bangkit, untuk ayo ayo stimulasi lagi gitu, seperti itu. Nah, terus Desember Desember ini yang kemarin itu saya ikut kelas KSH intensif gitu. Nah, di KSH intensif ini di Desember ini saya itu mm, memperkenalkan Safa, rokat fathah, tinggal 9 huruf lagi, 9 huruf lagi. Di Desember ini saya bertekad untuk ikut kelas intensif. Jadi di situ saya membuat rencana belajar lagi, dan alhamdulillah selesai bulan pada bulan Januari. Nah, gimana sih pengajaran hijaiyah ala KSH gitu yang saya terapin ke Safa? Yang pertama ini harus menyenangkan, menyenangkan ya, supaya air apa ini tuh kelihatan kan ya, ini tuh air yang ditaruh karet gelang yang ditempel hurufnya gitu. Sambil di sini juga ada apa flashcard hijaiyah. Jadi nanti Safa mengambil si karet gelang ini menggunakan sumpit, begitu. Seperti itu. Di sini Safa senang senang sekali, karena ya berhubungan dengan air ya, dia senang sekali memang. Jadi dia semangat untuk mengambil karet gelangnya, kemudian dia main air selebihnya gitu. Ya, kemudian sesuai anak. Nah, di sini Safa lagi seneng banget, namanya pindah memindah. Pindah memindah ini jadi saya fasilitasi dengan dia berjalan lurus menggunakan papan titian gitu ya. Jadi dia membawa si bolanya ini menggunakan sendok sop, yang kemudian nantinya ditaruh di apa tempat yang satunya lagi gitu. Nah, yang ketiga berdasarkan tumbuh kembang anak. Nah, di sini uh, yang saya berdasarkan checklist perkembangan Safa itu, Safa ini belum terlalu bisa dalam melempar dan menangkap bola. Jadi di sini saya fasilitasilah Safa melempar bola dengan di temboknya itu ditempel huruf hijaiyah. Nah, di bolanya juga ditempel huruf hijaiyah juga nih. Jadi nanti sambil dia sebutin dulu bahasa Arabnya, ini kalau nggak salah ro ya, ro.
rokunun, rakun, ya sebut seperti itu, lalu dia lempar bolanya ke sini gitu. Nah, ini yang terakhir dikaitkan dengan benda sekitar dalam bahasa Arab. Jadi benda sekitar itu ya gini, dajajatun ayam. Ini saya flashcardnya karena nggak ada seperti flashcard KSH ya. Jadi saya me, apa namanya, dengan bantuan buku yang ada gambarnya, juga ada bahasa Arab dari ayamnya gitu. Terus di sini ada figurin ayam. Nah, di sini juga sisipkan saya sisipkan Safa dalam menggambar. Di sini kebetulan saya punya worksheet siklus hidup dari ayam gitu ya. Jadi sekalian di sini juga Safa mengenal warna karena di sini ada warnanya juga. Seperti itu. Progres Safa. Alhamdulillah, bismillah, atas izin Allah, bulan saya awal pertama bulan Juni 2022 sampai awal Januari kemarin 2023 selesai hijaiyah harokat fathah. Kemudian progres selanjutnya ketika bertemu dengan benda atau makhluk ciptaan Allah di sekitar dia, dia menyebutkan seperti salah satunya contoh, nih ada farasatun kupu-kupu nih ada farasatun nih, seperti itu. Ketika membaca buku atau Al-Quran yang ada di salah satu surat di dalamnya, Safa menunjuk dan menyebutkan huruf hijaiyahnya. Tuh, jadi ketika saya lagi membaca Al-Quran, kemudian Safa mendekat dan dia menunjuk satu hurufnya, dia menyebutkan gitu huruf hijaiyahnya. Dan mau dengan sendirinya meminta diambilkan Iqra untuk dibacanya sendiri. Tuh, jadi lembar demi lembar dia buka, kemudian dia sebut huruf hijaiyahnya bersama bahasa Arabnya, masih dengan bahasa Arabnya. Misalnya seperti bakorotun, bakorotun nih, ini bakorotun. Jadi masih dengan bahasa Arabnya gitu dia menyebutkannya. Nah, saat ini sedang diperkenalkan dengan manfaat nah, seperti itu. Mungkin dari saya segitu saja, singkat ya. Boleh. Iya, Masya Allah. Masya Allah, ini baik Insya Allah menginspirasi ya pada malam hari ini yang bunda-bunda yang bergabung maupun nanti yang mendengar rekamannya. Perjalanan Safa itu sebenarnya nggak instan ya. Kalau dipikir kan 6 bulan ya, 6 bulan, 8 bulanan ya. Betul. Selama itu. Iya, lama juga. Dan iya. Dan kalau misalnya tapi usia yang masih belia ya tentunya ya Masya Allah dengan kondisi yang anak yang mungkin ini ya naik turun moodnya juga, kemudian kebutuhannya kan beda-beda ya, maksudnya kebutuhan anak kadang inginnya main ini gitu misalnya kayak gitu. Jadi orang tua mengarahkannya itu harus lebih sabar gitu, Masya Allah. Dan kalau dipikir sebenarnya nggak instan juga, ada prosesnya ya Om, dari perjalanan Safa sampai sekarang yang sudah Masya Allah udah selesai fathahnya. Dia pernah dicoba baca Iqra atau buku yang biasa gitu nggak, Loading ya kayaknya. Maksudnya sinyalnya kurang bagus mungkin. Mungkin kalau yang bergabung, bunda-bunda yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, silakan ya di komen maupun di kotak pertanyaan. Qadarullah ini ya kayaknya keluar ya. Jadi itu dari Safa
Mungkin saya undang lagi aja ya, biar bergabung, biar menjawab. Oke. Ya. Jadi memang kalau pakai stimulasi hijaiyah ya nggak instan gitu. Tapi insya Allah gitu, dengan progres yang pelan-pelan, dengan izin Allah, semuanya akan lebih um, mudah. Dan anak juga akan nyaman dengan cara belajarnya gitu. Nggak merasa apa ya, nggak, kalau bahasa ini nggak ketahuan dengan cara belajar seperti ini gitu. Insya Allah kayak gitu. Dan dengan izin Allah juga akan lebih menyukai kegiatan bermain hijaiyah ataupun belajar hijaiyah kayak gitu. Iya, Musafa udah bergabung atau belum ya? Kayaknya ini ya, koneksi sinyalnya kurang baik. Jadi saya mungkin ini ada pertanyaan dari Bunda Nurul Kholidah, mau bertanya, kalau anaknya belum lancar huruf-huruf tertentu, apakah tetap diperkenalkan sinya sama 2 tahun 8 bulan? Maksudnya belum lancar itu belum fasih ya, kayak misalnya sa sama sa jadinya ca gitu ya. Oh iya. Kalau saya dan mungkin beberapa pengajar hijaiyah, insya Allah Al-Quran itu kayak terapi gitu loh, terapi bicara. Jadi kalau misalnya anak kita belum fasih, kemudian kita kenalkan gitu, tanpa paksaan ya tentunya, insya Allah akan terstimulasi gitu, pelan-pelan akan menyesuaikan. Misalnya menyebut huruf apa ya, huruf sa gitu, dengan apa ya, bertahap gitu membenarkannya, kemudian caranya gimana membaca apa ya, cara melafalkannya, tentunya anak akan berprogres gitu, lama kelamaan akan lebih baik gitu. Jadi Al-Quran insya Allah itu kayak terapi yang paling, insya Allah ya, dengan izin Allah, terapi yang paling menakjubkan gitu loh. Anak yang cadel gitu ya, ada yang seperti itu, pas ngomong ada yang cadel, pas waktu baca Al-Quran malah enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita apa ya, dengan kekurangan anak itu, insya Allah gitu bisa apa ya, perbaikannya itu bertahap gitu, nggak langsung anak bisa bedain huruf, misalnya huruf do sama zo gitu ya, kita ajarkan, kita tetap ajarkan, nggak kan, tentang mahraj, tentang bagaimana cara baca yang benar gitu. Jadi seperti itu sih. Oh ya, Bunda Alatinisa lagi sinyalnya lagi kurang baik, jadi keluar ya, qadarullah. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau bertanya tentang perjalanan Safa, komen aja nanti Safa bisa mengetik ya. Iya. Kayak gitu ya, kurang lebih ketika kita ngajarin anak, apakah sesuai mahraj? Iya. Apakah kalau anaknya cadel nggak usah tetap diajarkan, tetap dikenalkan bentuknya, tetap dikenalkan kosakatanya kayak gitu. Ya, jazakillahu khairan wa jazakillahu khairan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari perjalanan beberapa bunda yang bergabung di KSA, memang nggak instan langsung bisa semuanya dan langsung bisa, itu enggak. Tapi memang kita ingin anak itu perkembangannya optimal sesuai dengan usianya gitu, sesuai dengan
kondisinya gitu. Apa sih yang mau dikejar sama anak gitu kan? Maksudnya kita kan ingin anak kita tuh kekurangannya tertutupi dari kelebihannya. Nah, kekurangannya itu biar ya kita stimulasi apa yang memang menjadi kekurangannya gitu. Misalnya masalah motorik kasar, belum bisa duduk tenang atau belum bisa anteng, nggak bisa mengendalikan badannya. Apa itu kelebihan, itu kekurangan gitu. Jadi kita stimulasi hal itu gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita menstimulasi motorik kasarnya. Selain itu, kita juga kenalkan hijaiyah saat kita menstimulasi motorik kasarnya itu kayak gitu. Jadi konsepnya sederhananya stimulasi hijaiyah itu seperti itu. Jadi kita memaksimalkan stimulasi-stimulasi yang dibutuhkan, juga sekalian gitu. Sekalian kita kenalkan hijaiyah gitu. Dengan tips-tips atau dengan resep yang tadi disebutkan gitu. Pilih huruf fathah yang mudah dulu, kemudian yang bentuknya jangan mirip-mirip gitu kayak itu. Satu huruf harus dikokohkan dulu atau setiap hari beda-beda huruf. Ini menyesuaikan. Kalau misalnya paling tidak ya anak mau mengucapkan dan mau melihat, sebenarnya seperti itu. Satu hari misalnya satu huruf, anak belum bisa ngucapin tapi dia memperhatikan gitu, atau paling tidak dia bisa mengucapkan, besoknya bisa ganti tapi diikutkan lagi kayak gitu sih. Kebanyakan harus diikutkan lagi huruf-huruf yang kemarin sudah diajarkan, jadi nggak ditinggal sudah selesai sudah gitu. Sehari bisa ganti huruf tapi yang kemarin diikutkan kayak gitu. Jadi ini ada program, ada webinar. Jadi saya bulan ini nggak ada webinar seperti sebelum-sebelumnya. Sebenarnya webinarnya sama, pembahasannya tentang simulasi hijaiyah ya, seperti itu gitu. Menjelaskan apa sih sensoris motorik, apa manfaatnya, kemudian apa kaitannya dengan stimulasi hijaiyah kayak gitu. Nah, pada webinar ini saya ingin mengenalkan gimana secara pengajaran hijaiyah dengan media KSH gitu. Jadi insya Allah akan lebih memudahkan bunda-bunda yang sudah punya kartunya dan yang belum pun bisa mencontoh cara bagaimana kita ngenalin kartu, ngenalin huruf dengan kartu maupun dengan buku kelas stimulasi hijaiyah gitu. Jadi bisa bergabung dan daftarkan di link yang sudah disiapkan gratis gitu ya. Jadi nggak hanya yang punya media aja, kita bisa praktek juga kalau yang sudah punya medianya, media KSH itu kartu dan buku gitu. Kalau punyanya kartu nggak apa-apa, kalau punyanya buku nggak apa-apa juga. Kalau punyanya worksheet aja yang secara soft file itu aksesnya itu juga nggak apa-apa. Bahkan yang nggak punya nggak apa-apa juga, agar punya masukan dalam pengajaran hijaiyah. Nah, insya Allah saya yang akan menyampaikan dan juga sharing dari Bunda Tiara, Bunda Rosani Mutiara, kayak gitu. Ini ada jawaban dari Ummu Safa ya, Bunda Aulia Tunisa. Kalau saya pribadi dalam seminggu 2 huruf memperkenalkannya. Jadi misal Senin 1 huruf, Selasa 1 huruf, Rabu dengan tersebut gitu. Masya Allah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tiap keluarga, tiap orang tua punya prioritas sendiri-sendiri dan harus mengetahui kekurangan maupun kelebihan anaknya gitu. Ya, apa saja ditanya bahasa Arabnya. Uminya jadi kudu banyak belajar. Masya Allah, iya benar. Iya, jadi kalau misalnya kita pakai mungkin ya itu harus kenalin dengan bahasa Arab karena memang ya hijaiyah itu huruf Arab. Kalau misalnya kita misalnya ada huruf sa, kita sayyaratun mobil, tapi kaitin sapi ya
nanti gimana cara nulisnya Safi gitu kan, jadinya aneh gitu. Kecuali kita mengajarkan bahasa Indonesia yang memang hurufnya ABC biasa gitu. Jadi kalau misalnya uh, nyemplung ke hijaiyah ya harus mau mengajarkan sedikit bahasa Arab gitu. Ini huruf depannya apa ya Mi gitu, biasanya anak saya gitu, ini huruf depannya apa kayak gitu, ini huruf bahasa Arab apa, biasanya huruf depannya apa gitu yang ditanya seperti itu. Jadi ya dengan izin Allah ketika anak sudah terstimulasi sensoris dan motoriknya, alhamdulillah mau lebih fokus 3 menit, 5 menit, dan akhirnya dia suka dengan dengan aktivitas mengaji, insya Allah kayak gitu. Atau lebih fokus lah paling enggak ya. Kalau anak usia dini perlu fokus aja gitu masih ya. Kalau misalnya juga harus PR-nya juga menanamkan cinta kepada Al-Quran pada nantinya kayak gitu, dan mulai dicicil aja mulai saat ini gitu. Tapi R untuk biar dia duduk tenang itu selesaikan dulu sensoris motoriknya kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi, kalau mengenalkan hijaiyahnya tidak berurutan, jadi pengenalannya lewat saja dulu ya karena kalau di buku Iqra atau lainnya pasti hurufnya berurutan. Iya memang, tapi ya kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai metode Iqra gitu, maksudnya pakai buku Iqra langsung, kalau anaknya mau baca ya nggak apa-apa. Sayangnya kalau anak usia 3 tahun, 4 tahun itu aja pun masih duduk gitu loh. Jadi caranya gimana ya, kita ajarkan yang anak bisa melihat familiar atau bisa terpapar gitu dengan ditempel di dinding-dinding itu yang seperti yang abinya satu huruf ditempel di tempat yang biasa Musa lewati. Kemudian ketika hijaiyahnya itu sudah bisa, ya dia bisa membaca Al-Quran. Akhirnya dia bisa menghafal sendiri itu dengan izin Allah. Jadi itu yang menjadi apa ya, motivasi gitu buat saya. Ternyata membaca Al-Quran itu lebih didahulu kalau pakai Musa itu. Jadi beliau mengenalkan per huruf gitu bahkan. Jadi ya saya kayak misalnya anak pengen menghafal Al-Quran juga, ya dari awal kenalkan juga cara, dengan cara gimana kalau dia nggak mau duduk, ya dengan cara yang dia bisa familiar dengan hurufnya dulu gitu ya, terpapar dulu huruf hijaiyahnya, oh kayak gini tuh huruf ba gitu, kayak di buku ketemu huruf ba, oh ini ba ya Mi kayak gitu. Jadi kayak kita apa ya, membuat anak itu jadi nggak asing dengan bentuknya kayak gitu. Kalau rekomendasi memang lewat kartu dulu, walaupun nggak ada kartu ya bisa di print sendiri gitu di media-media yang ada di internet gitu misalnya, ya nggak masalah gitu, seperti itu. Ya memang kalau di Iqra dan metode lain yang berurutan, bahkan yang itu ya, ketika anak sudah familiar atau sudah kokoh dalam 28 huruf tanpa tanpa terbalik-balik, walaupun dijajarkan misalnya batasa dijajar, kalau dia sudah ngeh mitanya seperti ini, insya Allah akan mudah tuh. Jadi kalau di KSH, di kelas stimulasi hijaiyah itu memang sebelumnya diajarkannya terpisah dulu, atasa jaha kho itu dipisahkan dulu ya, jangan digabung-gabung dulu, nanti akan membuat anak salah fokus gitu, bentuknya kok mirip, ini kok cuman bedanya titiknya aja gitu, akan membingungkan. Kalau misalnya itu pengalaman saya gitu, pengalaman saya ketika anak saya yang pertama itu kan dulu yang abatasa sampai jahakho ya, itu urut gitu kan. Kemudian saya kenalkan ma sama na. Nah ternyata ma sama na itu
nggak tertukar sama sekali kan ya, karena beda bentuknya. Yang Jaha Qadarullah memang sering tertukar gitu. Ketika saya coba ke adiknya, ternyata adiknya itu pakai huruf yang lain itu lebih minim tertukar seperti itu ya, kadang tertukar tapi itu lebih minim gitu, seperti itu. Mungkin itu ya, perjalanan Ummu Safa itu nggak langsung celing gitu ya. Perjalanan peserta KSH itu nggak langsung celing. Ada yang cepat, ada yang nggak. Yang kita juga harus memahami kekurangan anak kita, kemudian kelebihan anak kita juga gitu. Jadi kalau di bukunya Bu Ani Kristina gitu ya, tinggikan gunung, ratakan lembah. Jadi kayak tutupi kekurangan anak dengan menaikkan kelebihannya, memaksimalkan kelebihannya. Salah satu ikhtiar kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan anak, meratakan lembahnya itu, kayak gitu. Ya, ini Bunda Aulia Tunisa mau bergabung lagi, semoga bisa. Nanti kalau bisa, atau mungkin dicukupkan aja ya, insya Allah ini saya ingin juga sharing sama Bunda ini juga ada ya, terus ada di Instagram. Ya udah gabung ya. Baik, Om. Kayak muter-muter masih ya. Ya Iya. udah bergabung lagi. Iya. Gimana? Iya, Om. Masih muter-muter ya. Nah jadi ya, Iya, Om. ya selama ini ada kendala nggak pengajaran apa? Oh ya, karena kan ini dari beda dari KSH intensif sama sebelum ikut KSH intensif, gimana Om? Mungkin sedikit juga. Iya. Oh, iya, baik. Bismillah. Jadi tentunya berbeda ketika mengikuti KSH Ada beda nggak? Hidayat. Mungkin dari rasa semangat atau materinya, mungkin ada yang berbeda nggak antara KSH yang ikut-ikut webinar aja sama yang ikut intensif selama 2 pekan. Ada bedanya nggak Om? Iya, tentu ada bedanya sekali, Kayaknya Om. lagi Karena muter-muter ya Om. beneran nggak, Om? Halo, Om? Ya, suara saya kedengeran nggak? Suara saya masuk nggak, Om? Halo, Om? Apa suara saya masuk, Om? Ya mungkin Oh iya, macet-macet tuh. oh Pada ruah ya. iya, kadarullah, iya. Iya, jadi Ya berbeda, Om. mungkin karena Dengan KSH intensif. ya KSH intensif itu lebih lengkap dan saya tuh baru lebih terbuka lagi pikirannya gitu. Jadi kayak wah, ternyata pengajaran
pelajarannya bukan hanya itu saja, tapi masih panjang gitu perjalanannya. Jadi setelah mengikuti KSH intensif, jadi ada bayangan untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Selanjutnya gitu. Ada mad fathah, huruf sambung, ya seperti itu kurang lebih. Halo, halo, terdengar suaranya? Ya, jadi seperti itu, Jelas kok, saya yang mungkin Oh, ini ya. iya, ya. Hmm. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman bisa bisa ditanyakan langsung. Minta tadi sudah datang. Ada yang mungkin masih penasaran, ditanyakan, insya Allah nanti saya akan jawab. Halo, halo. Ya.